warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rangga Diadewardana dari kelas 10 Saintika SMA Negeri 1 Paringyan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bab perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan. Nah, pada bab perubahan lingkungan dan dampaknya bagi kehidupan, apa itu perubahan lingkungan? Perubahan lingkungan itu adalah terganggunya proses-proses alami dalam ekosistem yang ditandai dengan terputusnya rantai makanan, peningkatan atau penurunan salah satu populasi secara ekstrim, sehingga menimbulkan gangguan pada organisme yang ada di dalamnya. Nah, untuk penyebab perubahan lingkungan itu disebabkan oleh dua faktor. Faktor yang pertama yaitu faktor alami seperti gempa bumi, gunung meletus, erosi, banjir, dan lain-lain. Nah, untuk faktor yang kedua yaitu faktor buatan. Faktor buatan ini yaitu yang dilakukan langsung oleh ulah manusia, seperti pengembangan hutan, kegiatan industri, pertanian monokultur, penggunaan inseksida, dan lain-lain. Nah, untuk pencemaran lingkungan itu adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, atau komponen lain ke dalam lingkungan, atau berubahnya tatanan lingkungan akibat kegiatan manusia atau proses lain. Nah, sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan menjadi kurang atau tidak dapat berfungsi lagi sesuai kebutuhannya. Nah, selanjutnya untuk perubahan keseimbangan lingkungan. Apa itu keseimbangan lingkungan? Keseimbangan lingkungan itu merupakan keseimbangan yang dinamis, yang berarti keseimbangan yang dapat mengalami perubahan. Nah, tapi perubahan ini bersifat menjaga keseimbangan komponen lain, yang bukan berarti menghilangkan komponen yang lainnya. Karena perubahan komponen yang bersifat drastis akan mempengaruhi perubahan komponen lainnya. Nah, pada keseimbangan lingkungan ini, manusia memiliki peran yang sangat penting untuk menciptakan keseimbangan lingkungan melalui akal pikiran, kemajuan teknologi, dan sifat keserakahan. Manusia berusaha memanfaatkan atau mengeksploitasi sumber daya alam semaksimal mungkin, sehingga semakin besar jumlah penduduknya, maka menyebabkan penurunan keseimbangan lingkungan. Lingkungan dikatakan seimbang atau equilibrium apabila memiliki ciri-ciri yaitu yang pertama, lingkungan yang di dalamnya terdapat pola-pola interaksi yang meliputi arus energi, daur materi, rantai makanan, jaring-jaring makanan, piramida ekologi, daur biokimia, dan produktivitas. Nah, untuk ciri-ciri yang kedua yaitu lingkungan yang homeostatis, yang berarti lingkungan yang mampu mempertahankan terhadap gangguan alam, baik gangguan secara alami maupun buatan. Nah, untuk ciri-ciri yang ketiga yaitu lingkungan yang memiliki daya dukung lingkungan. Nah, yang dimaksudkan daya dukung lingkungan yaitu lingkungan yang mampu mendukung semua kehidupan organisme, karena dalam lingkungan terdapat berbagai sumber daya alam hayati dan non hayati. Nah, untuk yang keempat, terbentuknya lingkungan yang klimaks, yang berarti lingkungan yang banyak ditumbuhi pohon-pohon. Nah, selanjutnya untuk pengelolaan lingkungan. Pengelolaan lingkungan hidup itu adalah upaya terpadu dalam pemanfaatan, penataan, pemeliharaan, pengawasan, pengendalian, pemulihan, dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, pengelolaan ini mempunyai tujuan sebagai berikut, yaitu yang pertama mencapai kelestarian hubungan manusia dengan lingkungan hidup sebagai tujuan membangun manusia seutuhnya. Yang kedua yaitu mengendalikan pemanfaatan sumber daya secara bijaksana. Yang ketiga yaitu mewujudkan manusia sebagai pembina lingkungan hidup. Dan yang keempat yaitu melaksanakan pembangunan berwawasan lingkungan untuk kepentingan generasi sekarang dan yang akan mendatang. Nah, untuk usaha-usaha mencegah kerusakan hutan, yang pertama yaitu kita melakukan reboisasi atau penanaman kembali hutan yang gundul. Yang kedua yaitu melarang pembabatan hutan secara semena-mena. Yang ketiga yaitu menerapkan sistem tebang pilih dalam menebang pohon. Yang keempat yaitu menerapkan sistem tebang tanam dalam kegiatan penebangan hutan. Dan yang kelima yaitu menerapkan sanksi yang berat bagi mereka yang melanggar ketentuan mengenai pengelolaan hutan. Nah, untuk usaha mencegah pencemaran lingkungan, yang pertama yaitu kita harus bekerja sama ya pasti untuk membuang sampah pada tempatnya,
penanggulangan limbah industri, penanggulangan pencemaran udara, penghijauan dan penanaman pohon. Dan yang kelima, penggunaan pupuk dan obat pembasmi hama tanaman yang sesuai, dan masih banyak lagi. Nah, untuk pengelolaan limbah, terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam mengatasi pengelolaan limbah. Di antaranya, kita harus memperhatikan volume limbah, kandungan bahan pencemar, dan frekuensi pembuangan limbah. Berangkat dari hal-hal tersebut, maka pengelolaan limbah dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengelolaan menurut tingkatan perlakuan dan pengelolaan menurut karakteristik limbah. Nah, berikut ini beberapa pengelolaan limbah menurut tingkatan perlakuan. Dan yang pertama, perlakuan untuk kawasan permukiman yang produksi limbah bisa diatasi dengan pengembangan layanan sanitasi secara mandiri. Yang kedua yaitu sampah menjadi limbah padat atau sampah bisa diatasi dengan menyediakan wadah sampah. Nah, untuk ketiga yaitu menggunakan layanan drainase lingkungan untuk menangani limpasan air hujan melalui saluran drainase dan tersambung ke aliran badan air penerima. Nah, untuk yang pelakuan selanjutnya adalah menyediakan air bersih dalam jumlah yang cukup karena sangat dibutuhkan dalam hal kegiatan sehari-hari dan kegiatan berbasis sanitasi lingkungan. Nah, itulah yang dapat dilakukan dalam mengelola limbah dalam lingkungan kita sehari-hari. Semoga kita bisa menerapkannya bersama-sama. Intinya kita harus selalu bekerja sama dalam melaksanakan kegiatan pengelolaan limbah. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan dari pembahasan saya tadi. Bila ada kesalahan kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.